Oke, silakan di mute dulu mic-nya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Salam sehat semua. Ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Naul. Saya akan mengajarkan kalian bahasa Arab selama kurang lebih 1 tahun ini, insya Allah. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama ya. Cuman karena Google Classroom-nya baru selesai dibuat, jadi ini baru pertemuan pertama kita. Nah, kita untuk pertemuan pertama kita perkenalan dulu. Kemudian kita bahas tentang bagaimana kontrak pembelajaran kita nanti. Nah, kita sudah saling berkenal. Sekarang saya ingin, kalau misalnya saya sebutkan satu persatu, itu kayaknya agak kurang kurang cukup waktunya ya. Ya. Jadi yang akan saya sebutkan adalah yang saya anggap hadir hari ini, berarti yang menyalakan video. Oke, yang menyalakan video ya. Ini cuman berapa orang ini? Berarti dua kelas hanya 14 orang saja. Sebentar. Ya, ini yang hadir sekarang ada 12 orang saja ya berarti. Oke. 12 orang. Oke. Sekarang yang kelas 10C atau 10-3. Angkat tangan. Satu. Sabar. Satu, dua. Angkat tangannya terus. 10-3. Satu, dua, tiga, empat. Satu orang. Oke. Berarti selebihnya kelas 10-4 ya. Oke, bagus. Yang saya hitung yang menyalakan video ya. Nanti ada waktunya, kalian matikan aja video. Ada waktunya nanti. Oke. Kemudian kelas 10-4 angkat tangan. Kelas 10-4 angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat. Empat aja ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita menuju ke kontak pembelajaran. Saya harap anak-anakku sekalian, kalau di sekitarnya ada kertas atau catatan yang bisa dipakai untuk mencatat, bisa diambil. Nah, sekarang silahkan, kalau memang jaringannya jelek, silahkan matikan video dulu untuk sementara. Dimatikan dulu videonya untuk sementara ya. Nanti akan saya suruh untuk menyalakan lagi. Baik, supaya jaringannya lancar. Ya, kita mulai. Jadi yang akan kita bicarakan ini adalah membahas tentang kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran itu termasuk bagaimana sistem penilaian nanti, kemudian bagaimana tata tertib tentang pembelajaran bahasa Arab ke depan, teknisnya juga bagaimana. Untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang penilaiannya. Untuk penilaiannya itu ada dua macam, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Meskipun di nilai rapor nanti ada sikap,
Sikap itu nanti akan dilihat seberapa rajin Anda mengikuti kelas saya, baik itu di dalam aplikasi Google Meet ataupun aplikasi Google Classroom. Kemudian untuk penilaiannya, seperti tadi yang saya bilang itu ada dua macam ya, ada keterampilan dan ada juga pengetahuan. Keterampilan itu diambil dari keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Khusus anak-anakku yang non-muslim, keterampilan akan kita ambil melalui keterampilan menulis. Kemudian anak-anakku yang muslim, keterampilan itu dinilai menjadi dua macam, yaitu keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Ya, keterampilan berbicara ya. Adapun buku yang kita pakai itu nanti ada dua macam, yaitu buku Durusul Lughatul Arabiyah dan juga buku bahasa Arab dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita pakai dua macam buku. Nanti setiap bab atau setiap materi itu akan saya share linknya untuk kalian bisa pelajari nanti, bisa melalui Android atau laptop bisa. Nanti materinya nanti akan saya share link saja. Kemudian absensi itu juga nanti bisa absensi secara live streaming seperti ini. Kemudian absensinya mungkin bisa melalui aplikasi di Google Classroom. Ya. Nah, adapun untuk penilaian pengetahuan itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu penilaian dari tugas-tugas yang akan kalian dapatkan, kemudian penilaian dari keaktifan kalian, ya, kehadiran kalian itu seberapa banyak. Nah, dari akumulasi itu, maka bagi yang tidak sama sekali mengerjakan tugas, kemudian tidak pernah sama sekali masuk di kelas saya, itu akan tetap saya kasih nilai rapor dengan catatan nilai rapornya akan kita berikan 65. Otomatis itu nilainya merah. Kemudian bagi yang tidak pernah masuk, ya, tetapi ketika ujian dia melaksanakan tugas, maka hanya akan saya kasih 77 atau 75. Jadi kisaran antara 75 sampai 77 poinnya. Nah, kemudian bagi yang rajin masuk, misalnya hampir setiap hari absen, ya, absennya rajin, tapi tidak pernah mengerjakan tugas, itu akan saya kasih 78 sampai 80, tergantung ke seberapa sering dia hadir di kelas, ya, karena tidak pernah mengerjakan tugas. Namun saya tidak berharap anak-anakku masuk kepada ketiga kategori tersebut. Ya, usahakan kalian aktif di kelas, kemudian juga rajin mengerjakan tugas. Dan saya jamin, ya, ini jaminan saya kepada kalian, insya Allah materi pelajaran bahasa Arab itu tidak akan susah. Ya. Mengingat kondisi kita seperti sekarang ini pembelajaran jarak jauh, maka saya juga tidak akan terlalu banyak menuntut kalian. Yang penting kalian ikuti aturan kontrak pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini. Seperti itu. Oke. Itu tadi tentang penilaian. Kalau kalian mengerjakan keduanya, artinya aktif masuk, aktif mengikuti pembelajaran, kemudian rajin mengerjakan tugas, nah, insya Allah kalian aman. Maka nilai paling rendah yang akan kalian dapatkan itu 89. Ya, ini bagi yang rajin masuk, kemudian yang tugasnya juga rajin mengumpulkan. Dan perlu kalian ketahui untuk mata pelajaran bahasa Arab itu pada setiap kali pertemuan itu tidak mesti ada tugas, ya, tidak mesti ada tugas. Paling tugas itu ketika kita selesai membahas satu bab, ya, satu bab pembelajaran. Nah, kebetulan pada bahasa Arab kali ini kalian hanya mempelajari
kurang lebih 4 atau 3 bab saja dalam satu semester. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi tidak banyak. Tugasnya juga tidak terlalu banyak. Oke, itu tentang penilaian. Kemudian untuk teknis selanjutnya, materi, tentang pembawaan materi, itu kita akan bagi menjadi 3 macam. Ya. Materi yang akan saya sajikan nanti ada 3 macam materi. Maksud saya modelnya ya. Yang pertama, materi yang akan saya share berupa link atau URL. Itu akan kita upload di Google Classroom. Kemudian, materi yang saya sajikan berupa video. Maka kalian harus menyimak baik-baik video yang akan nanti saya berikan supaya pemahaman kalian bagus, ya. Jangan dilihat setengah-setengah atau jangan di skip. Misalnya skip saja, skip saja, skip saja sampai ini. Tidak. Ya. Kalau kalian skip video yang akan disajikan nanti, nanti pemahaman kalian juga tidak sempurna. Sehingga ketika kalian mendapatkan tugas itu tidak bisa kalian kerjakan. Jadi ketika ada penyajian materi melalui video, maka disimak baik-baik videonya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi juga akan saya sajikan berupa live streaming. Ya, mungkin live streaming atau pertemuan tatap muka secara virtual seperti sekarang yang kita lakukan. Kemudian juga nanti mungkin sekali-sekali akan ada live streaming melalui media sosial. Nah, karena saya tahu kalian adalah anak zaman now. Zaman now itu pasti semua memiliki akun Instagram. Ya, jadi kalau akun Facebook itu tidak semuanya punya Facebook ya. Kalau anak-anak sekarang itu jarang ada yang punya Facebook. Nah, maka mungkin bisa saja nanti kita adakan live streaming di Instagram. Ya. Atau kemungkinan besar juga nanti live streamingnya di TikTok. Ya. Nanti tinggal menunggu linknya aja. Jadi anak-anakku nanti bisa follow Instagram saya, nanti informasi juga akan saya share di situ. Kenapa? Karena untuk Google Classroom ini kan belum gabung semuanya. Semuanya belum masuk. Memang agak susah masuk di Google Classroom karena membutuhkan Gmail apa segala macam. Jadi nanti tolong disampaikan ke teman-temannya yang belum gabung di Google Classroom, nanti bisa melihat materi di link URL, atau bisa juga melihat materi di akun Instagram. Biar kalian tidak ketinggalan. Jadi banyak sekali alternatif untuk mengejar materi. Jadi tidak ada alasan untuk misalnya Pak Guru saya tidak tahu tugasnya ada karena saya tidak masuk di Google Classroom. Jadi setiap materi, setiap tugas itu selalu akan saya share di media sosial. Sehingga kalian banyak alternatif untuk melihat tugas-tugas atau materi-materi yang disajikan. Oke, seperti itu. Ya, saya kira itu saja untuk kali ini, ya. Untuk pertemuan kedua, kita akan selang-seling ya pertemuannya. Jadi teknisnya kita selang-seling. Minggu ini kita pertemuan tatap muka secara virtual. Minggu depan mungkin kita cukup melihat materi saja di Google Classroom seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian minggu depannya lagi itu kita tatap muka lagi secara virtual seperti ini. Jadi kita selang-seling saja biar tidak terlalu tidak terlalu habis ya, karena virtual seperti ini membutuhkan cukup banyak kuota ya, cukup banyak kuota. Mungkin juga tidak selang-seling, mungkin dalam 2 minggu sekali, 2 minggu sekali ya kita virtual, tatap muka virtual seperti ini. Selebihnya kita cukup bertemu di Google Classroom saja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya absen satu persatu?
Silakan yang mau bertanya aktifkan mic-nya. Ya, ada yang bertanya? Silakan diaktifkan mic-nya. Ya, Mabin mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan nyalakan.